wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'd. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasaqada adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, yang dijamin oleh Allah langkah kakinya dari rumah masing-masing sampai ke masjid Baitul Haq, dan dijamin pula duduknya oleh Allah di masjid Baitul Haq sebagaimana Rasul bersabda dalam Rawahu Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kanat salatuhu wa masyihu ilal masjid nafilan wa idza qa'ada nafirolahu. Langkah kaki seseorang yang ditujukan ke masjid untuk beribadah, maka setiap langkahnya rahmat yang dilipatkan oleh Allah. Wa idza qa'ada nafirolahu, dan duduknya dijamin Allah duduk yang mendapat ampunan dosa. Maka begitu luar biasanya nikmat yang Allah berikan untuk diri kita, senantiasa dicurahkan dan gak akan pernah mampu kita untuk menghitung nikmat Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rizki, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat pekerjaan. Tidak mampu kita menghitung. Belum yang ada di tubuh kita, nikmat diberi mata bisa melihat, tangan bergerak, kaki melangkah, punya jantung, punya paru-paru, punya ginjal, punya darah. Itu kalau dicabut salah satu aja, tidak nyampe di masjid ini. Maka bersyukur, karena kita tidak pernah mampu untuk merinci nikmat-nikmat Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nahl, surat ke-16 di ayat yang ke-18, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, nggak akan sanggup menghitungnya. Demikian Allah berfirman. Maka sebaik-baik kita adalah bersyukur, karena ketika kita mensyukuri nikmat Allah, janji Allah hak, nikmat ini akan ditambahkan oleh Allah. Dan janji ini diletakkan Allah di surat 14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Maka sebaik-baik kita cuma bersyukur. Semoga yang hadir petang hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abd dan sampurna. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal di dalam meneladani beliau, terutama dalam 5 perkara. Manakala 5 hal ini kita mampu mencontoh Rasul, hidup kita di dunia ini
dalam kecintaan Allah. Dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Maka 5 hal yang kalau kita bisa mencontoh Rasul ini, kita benar-benar dicintai Allah, dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara menjaga ukhuwah. Cara yang keempat, berakhlakul karimah. Cara yang kelima, bermuamalah. Kalau kita bisa seperti Rasul, janji Allah diletakkan di Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, apabila benar-benar mencintai aku, mencintai Allah Rabbnya, katakan pada hamba-hambaku, fattabi'uni. Rasul suruh mengatakan ikuti aku. Maka siapa mencontoh Rasul dalam cara beribadah, dalam cara bermuamalah, berukhuwah, bersyariah, berakhlakul karimah, janji Allah yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintainya, merahmatinya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa dan kesalahannya dihapus. Semoga yang hadir petang hari ini dengan segenap keluarganya dijadikan Allah mampu ittiba secara optimal pada Rasul Muhammad SAW, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Saudara-saudaraku, insya Allah hari ini tanggal 19, tanggal sudah maghrib, masuk hari tanggal 20 bulan Dzulhijjah. Hanya tinggal tersisa sekitar 10 hari lagi. Kita akan tutup tahun, kemudian kita akan masuk tahun baru. Bulannya namanya Muharram, bulan 1. Rabbuna wa ta'ala berfirman dalam surat 9 ayat 36. Inna iddatas suhuri indallah ibna asara sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadlimu fihina anfusakum wa qatilunal musyrikina kaffatan kama yubtanakum kaffah wa lamu anallaha ma'al muttaqin. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah ini 12 yang sudah ditetapkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Maka jangan mendolimi diri di 4 bulan ini. Jangan menganiaya diri di 4 bulan ini. Jangan menyia-nyiakan 4 bulan ini. Nah, 4 bulan ini diuraikan Rasulullah Muhammad SAW. Untuk Bukharinya 1583, Muslimnya 1697. Perawinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salasu mutalawiyatun. 4 bulan yang diharamkan Allah, yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah kemarin, Dzulhijjah hari ini sudah tanggal 20 lagi, kemudian Muharram tanggal 1. Kita dikasih Allah 3 ini, urut bulan haram semua. Kemudian wasyahrul Rajab, nanti baru ada lagi bulan 7. Kenapa Allah katakan fala tadlimu fihina anfusakum? Jangan mendolimi diri, jangan menganiaya. Karena bulan ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu pun masih ditambah Allah. Ditambah lagi selain 4 haram masih tambah 1 lagi, bulan 9. Bulan apa itu? September. Jangan masjid pindah Ramadan September. Ramadan. Jadi Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah 12, Muharram 1, Rajab 7, 9 Ramadan. Di setiap bulan yang 5 ini dalam hadis Muslim nomor hadis 1945, Rasul bersabda, kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsalihha ila sab'mi'ati dzifin. Semua amal soleh
amal kebaikan, amal ibadah anak cucu Adam disiapkan Allah 10 sampai 700. Maka yang terbaik pada diri kita di akhir tahun seperti ini akhir tahun ini, kita nanti 10 hari lagi insya Allah masuk 1446 Hijriah, bulannya Muharram. Maka apa yang Rasul sampaikan pada para sahabat setiap ini, selalu mengingatkan hatimu, hati. Yang Rasul ingatkan hati. Kenapa hati? Dalam hadis Muslim nomor hadis 2564 diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, Innallaha yanduru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanduru ila qalbukum wa amalukum. Sungguh Allah tidak melihat perubahan hambanya di setiap akhir tahun baru ini. Tidak melihat wajah, rupa, mau cantik, mau ganteng, tidak dilihat. Dan juga tidak melihat wa amwalukum, tidak melihat harta atau kekayaan. Tapi illa yanduru min qalbikum wa a'malukum, yang dilihat itu hati dan amal. Kenapa Rasul menekankan hati? Ada apa dengan hatimu, kata Rasulullah? Karena ternyata hati ini itu adalah poros. Hati itu yang membuat otak ini berpikir, dan otak ini mengirimkan kinerja dalam semua dinamika dalam tubuh kita ini untuk melakukan sebuah amal. Jadi semua amal itu tempatnya di hati. Maka Rasul pun bersabda, hadisnya Bukhari nomor 1, innamal a'malu binniyat wa likulli imrin ma nawa wa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa kanat ad-dunya yusibuha aw amratin wa dzalika. Maka semua itu dilihat dari hatinya, karena hatinya yang mengeluarkan niat. Dan seseorang hamba akan memperoleh seperti yang diniatkan dalam hatinya. Manakala niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan janji sebagaimana Allah dan Rasulnya menjanjikan dalam menegakkan syariat ini. Tapi manakala dia berubahnya itu karena hanya urusan dunia, perdagangan, pernikahan, maka dia hanya mendapat membantu urusan dunianya saja. Maka di sini pentingnya hati. Kenapa hati yang menjadi bahasan Rasul Muhammad SAW kepada para sahabat di penghujung akhir tahun? Karena hati manusia itu tergolong 3 macam. Jadi hati manusia ini ada 3 macam. Yang Allah letakkan di surat 22, surat Al-Hajj ayat 52, 53 dan 54. Rabbuna wa ta'ala mengingatkan tentang hati manusia. Di ayat 52-nya, wa ma arsalna min qablika mir rusuli wala nabiyyin ila ida tamanna al-khas syaitanu fi umniyatihi wa yasakullahu mayuqi syaitanu sumayuqimullahu ayati wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan juga tidak seorang nabi sebelum ke Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai keinginan dalam hatinya, setan pun memasukkan godaan ke dalam hatinya, ke dalam keinginannya. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah akan menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, saudara-saudara, Allah saja mengingatkan bahwa setan itu nggak akan pernah tidak masuk dalam hati kita, karena setan itu yang paling diserang di depan itu hati.
Dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 16 dan 17. Qala fabima aqwataini la'udana lakum siratal mustaqim sumala ataini min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim anta tajidu syikirin. Iblis menjawab, ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menghalangi hambamu dari petunjukmu yang lurus. Dan aku akan mendatangi hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Sehingga aku akan mendapati sedikit hambamu yang bersyukur. Kenapa iblis dari depan? Apa di depan ini? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Mau gak ada yang nyambung? Depan apa ini depan? Hati. Iblis tuh masuk pertama lewat depan tuh hati, melalui nafsu, keinginan, hasrat itu iblis masuk lewat situ. Tadi Allah katakan di surat Al-Hajj 53, dan setan akan masuk menggoda hati. Ini depan, belakang apa belakang? Komunitas, pertemanan, kelompok, lingkungan, itu belakang. Makanya pertemanan hati-hati, karena iblis pun setan masuk lewat teman, lewat komunitas. Jadi kalau ada grup WA, yono setannya kadang. Ya. Nah kalau misalnya di grup WA ada setannya yang aneh-aneh, jangan di-kick, jangan dikeluarkan dari grup. Nasihati. Tugas kita menasihati mereka-mereka yang hatinya ada godaan setan. Diobati, jangan ditendang. Wah kak tepai setan di situ, keluarkan, jangan. Admin jangan dikeluarkan, tapi sembuhkan hatinya. Kembali ke surat 22 ayat yang 53. Liyaj'ala ma yukish syaitanu fitnatal lilladzina fi qulubihim maradu wal khasiyati qulubuhum wa innaz zalimina lafi syauqin ba'id. Dia Allah ingin menjadikan godaan yang ditimbulkan setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Nah ini. Jadi kalau hati kita ada penyakitnya, namanya penyakit hati, itu justru Allah menimbulkan atau mengizinkan setan untuk melakukan godaan. Dan orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang zalim. Jadi siapa yang punya penyakit hati, apa itu? Syirik, musyrik, kemudian iri, dengki, hasad, riya, zum'ah, ujub. Ini semua penyakit hati. Syirik, musyrik itu masih dibagi dua sama Allah. Allah membagi syirik itu dua, syirik besar, syirik kecil. Kalau syirik besar ini parah. Kalau syirik besar ini namanya hatinya sakit. Disebutkan di surat 22 ayat 54-nya. Waliyajla madina utul ilma annahul haqqu mir rabbika wa yu'minu bihi fatubilahu qulubuhum wa innallaha lahadzi ladina amanu ila siratim mustaqim. Dan orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman, hati mereka tunduk kepadanya, sungguh Allah memberi petunjuk orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Tapi kalau sudah syirik, tidak musyrik, petunjuk ini hilang. Syirik besar, apa contohnya? Contohnya meyakini Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya. Nah ini sudah. Ini kalau Tuhanku ada 5 rupa-rupa warnanya ini susah ini. Ini artinya sakit ini. Hak. Tuhanku 3 in 1. Nah itu Tuhan saya dulu sebelum saya masuk Islam. Nah, Tuhan saya kan 3 in 1 dulu sebelum saya masuk Islam. Ya. Nah ini sakit ini penyakit-penyakit hati. Syirik. Percaya bahwa teletongnya Kiai Slamet. Nah, tahu teletongnya Kiai Slamet.
kebunnya boleh keraton ya. Itu kalau nelentong Pak, diuber orang itu dicari, diyakini kalau ditaruh di sawahnya subur. Kalau ditaruh di perikanannya, nanti ikannya panennya luar biasa. Ini penyakit paling besar, sirik Gusti. Mengakui suatu benda apapun mampu menimbulkan manfaat dan mudarat selain Allah, ini syirik besar. Gak tahu di Kenintang masih ada enggak? Kalau ada burung, kalau orang Jawa bilang manuk dares, masih ada enggak di sini? Kalau maghrib bunyi pak pak langsung wah siapa kata mati gitu. Masih ada. Masih meyakini tekek dihitung, tekek untung, tekek rugi, tekek untung, tak waduh kok tek orang gak ditutup nih. Ini besar semua ini, yang model begini. Berangkat ke Gunung Kawi, grok-grok pohon, nanti turun dibaca, besar. Dan dulu saya seperti itu, dulu. Tapi saya yakin sudah diampuni Allah karena bertobat gitu. Janji Allah tuh kalau tobat 0 dosanya. Diletakkan Allah di surat 25 ayat 70. Apapun dosa kita kalau ditobatkan dinolkan sama Allah. Surat 25 Al-Furqan ayat 70. Ila man tabah wa amana abilan sholiha yadkhulul jannata namanya. Itu janji Allah. Yubadilahu sayyi'atin hasanah. Diganti dalam kebaikan. Makanya enak kafir duluan. Jadi dosa kafir hilang, dipindah kebaikan. Nah, maka disinilah ketika kita penyakit hati ini, ada apa dengan hati kita ini? Ada nggak yang seperti itu? Ini yang besar, yang kecil, yang kecil. Nggak terasa. Ini kalau dibiarkan numpuk. Contohnya sakit. Kita datang ke rumah teman, sakit kepala. Terus tanya temannya, Mas beli obat sakit kepala? Ada ini Panadol misalnya. Terus dia bilang, waduh aku nek nggak bodrek, nggak waras. Sirik. Sampai dia keluar, aku nek nggak bodrek, nggak waras. Sirik. Dia lupa bahwa penyembuh adalah Allah, bukan bodrek. Harusnya waktu temannya bilang ini ada Panadol, harusnya ini mana? Bismillah, ya Allah sembuhkan. Mestinya begitu, bukan aku nekak bodrek gak waras. Datang ke rumah teman, kepalanya pusing, ono obat, gak ono. Masuk gak ono obat belas, ono itu obat panu. Ini kita bini ngawur. Jadi artinya itu takwa pada Allah ya, tapi jangan ngawur. Ya itu ngawur itu. Gak ono obatnya lu, masuk gak ono obat belas, ini ono obat panu. Saya tahu bini, itu ngawur kalian. Ya, artinya ikhtiar ini sesuai, tapi jangan pernah mengatakan obat ini yang menyembuhkan. Dokter, kalau mungkin ada yang profesi dokter, hati-hati juga. Terbaik ucapan dokter ketika menangani pasien adalah Bismillah. Ini saya beri resep atas ilmu yang saya pelajari, obat ini bagus dan lain sebagainya. Bismillah, kita ikhtiarkan semoga sembuh. Jangan pernah jadi dokter tenang, pakai obat iki waras. Ini kecil-kecil, tapi kalau dibiarkan numpuk, dan ini kata Rasulullah, hatimi qalbukum, itu menutup hati. Ria itu ditunjukkan, ditampakkan untuk mendapat pujian di dunia. Lupa pujian Allah ke depan jauh lebih utama. Kalau infak sedekah, takmirnya dimarahi. Mas, lubangmu kurang besar, gak bisa metu. Ceket tuh duitnya 100 merah. Padahal infak yang baik itu ditutup, gak tahu. Tapi orang sekarang ditutup itu bukan karena 100, 2000, ditutup. Nah, maka ria, ditunjukkan ibadahnya semua ini sirik. Allah yang menetapkan ini sirik. Tapi ini harus diteruskan perang. Yang kedua, zum'ah. Zum'ah itu semua kebaikannya dicentakan. Ada kasus seorang datang, Mas, saya dengar sampai kemarin nolong si fulan. Terus nggak usah dibicarakan. Gimana kabarnya? Keren itu, keren.
Ada teman dengar bahwa seseorang ini menyelamatkan yang lain kemarin karena ada suntikan dana apa dalam kondisi bangkrut. Temannya datang, "Mas, aku dengar kemarin sampai nolong kamu ya." Wis, bahas yang lain. "Piye keluargamu?" Gimana? Itu keren. Tapi ada, "Mas, kemarin sampai bantu Fulan." "Oh, Fulan Rewangi Jogja ono maneh si A terbantu. Madiun ono maneh terbantu. Solo, Surabaya, oh semua ini sumber. Ini juga sih. Dan penyakit hati itu ujungnya satu, sombong. Dan sombong apa kata Allah dalam surat 29 ayat 16 ayat 29, wa abwaba jahannama khalidina fiha. Silakan masuk pintu neraka, kekal di dalam. Karena penyakit-penyakit ini semua intinya kesombongan. Ujub, kalau ujub ini, hati ujub ini, itu tidak diceritakan, disimpan dalam hatinya, tapi dia merendahkan yang lain, dia unggulkan dirinya. Contoh paling gampang, infak. Jumatan, orang infak lewat. Apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur.